Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Garam Dunia bagian ke-6. Shalom saudaraku, ini adalah hari yang ke-6 kita belajar tentang garam dunia. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika membaca ayat ini, tentu kita akan bertanya, bagaimana garam kehilangan rasanya? Sebagai orang Indonesia, kita tentu sulit untuk memahami bagaimana garam bisa kehilangan rasanya. Karena kalau garam tentu dia harus asin, apalagi dia harus dibuang dan diinjak orang. Untuk memahami hal ini, maka kita harus melihat bagaimana kehidupan orang-orang Israel pada masa itu, pada masa Tuhan Yesus hidup. Wilayah Israel adalah wilayah yang cukup kaya dengan garam, karena mereka memiliki laut mati, laut yang memiliki kadar garam yang pekat, sehingga bebatuan yang terendam berpuluh-puluh tahun di tepi laut mati mengalami pelapisan atau pengkristalan garam. Dan orang-orang Israel mengambil batu-batu yang telah dilapisi kristal garam itu menjadi bumbu bagi masakan mereka. Dan cara menggunakannya juga tidak seperti kita ditaburkan, tetapi mereka mencelupkannya seperti kita mencelupkan teh celup, atau dengan cara menghisapnya. Setelah sekian lama dipergunakan, maka lama-kelamaan kadar garam berkurang dan sama sekali bebatuan itu tidak lagi menjadi asin. Nah, disinilah saat dimana garam itu tidak menjadi asin lagi, sehingga tinggal bebatuan yang diselimuti warna putih, dan pada akhirnya nggak ada gunanya selain hanya dibuang dan diinjak-injak oleh orang karena sudah tidak berguna lagi. Lukas 14 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Garam adalah sesuatu yang harganya murah, tetapi dia sangat diperlukan. Kalau dia sudah kehilangan rasanya, maka dia sama sekali tidak berharga dan tidak berguna, bahkan lebih rendah keadaannya dari pupuk, hanya dibuang saja dan diinjak-injak orang. Dalam bahasa Yunani, kata menjadi tawar berasal dari kata dasar moraino yang artinya menjadi bodoh. Garam itu harus asin. Kalau garam sudah tidak menjadi asin, menjadi tawar, maka
itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena garam itu asin, bukan tawar. Orang Kristen yang tidak berguna, tidak bisa memberi rasa, tidak bisa menyembuhkan hati orang lain yang terluka, yang tidak bisa membersihkan dari bakteri-bakteri kehidupan ini. Dia adalah orang Kristen yang tidak berguna bagi keselamatan dirinya sendiri, bagi orang lain, bagi gereja, apalagi bagi Tuhan. Maka tidak ada gunanya, kata Tuhan Yesus, selain dibuang dan diinjak orang, diremehkan, dihina orang. Orang Kristen kok begitu? Orang Kristen kok berada di tempat-tempat yang gak benar? Seringkali kita tidak mau dihina, tetapi sikap kita sebagai orang Kristen yang tidak berguna tentu hanya menjadi cemoohan bagi dunia ini. Adalah sebuah kebodohan apabila kita menyebut diri kita Kristen, pengikut Kristus, tetapi tidak ada sedikit pun sifat Kristus di dalam diri kita. Hidup kita sebagai orang Kristen seperti bebatuan yang tenggelam di dalam kasih Tuhan. Di dalam hidup kita meresap kasih Tuhan. Darah Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita. Maka seharusnya ada perubahan. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Maka seharusnya sebagai pengikut Kristus kita mengikuti sifat karakter Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang berguna. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Bersama-sama kita akan berjuang supaya hidup kita menjadi seperti yang Tuhan katakan, dapat memberi rasa di tengah-tengah dunia yang telah hambar dengan kasih, dapat menyembuhkan luka hati orang lain, dapat mematikan bakteri-bakteri kehidupan yang seringkali terjadi di sekitar kita, dan kita dapat memberikan kesuburan di tengah-tengah kehidupan yang merana, membuat hidup kita lebih hidup dengan memberi kehidupan bagi orang lain. Minta kepada Roh Kudus untuk memampukan hidup kita ini menjadi berkat dan terus berguna, sehingga kita tidak menjadi bodoh dan pada akhirnya dibuang, dihinakan karena kebodohan kita sendiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar agar kami menjadi garam dunia yang terus memberikan rasa bagi dunia ini, yang terus menolong orang lain untuk sembuh dari luka hati mereka, yang menolong orang lain untuk tidak lagi hidup dalam ketidakbenaran, bahkan memberi hidup kami untuk menghidupkan mereka, untuk mematikan bakteri-bakteri kehidupan yang bisa merusak kehidupan orang lain. Tuhan, bantu kami supaya kami tidak kehilangan rasa kami. Tolong kami untuk tidak kehilangan kegunaan kami sebagai garam dunia ini. Roh Kudus, pimpin langkah hidup kami, ingatkan kami selalu. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat terus berguna sebagai garam di tengah-tengah dunia ini, agar kita jangan dibuang dan diinjak oleh orang.
Tuhan Yesus menolong kita semua.